Moderator kita pada hari ini, Ibu Diah Nirmalawati. Beliau menempuh pendidikan sarjana ekonomi di Universitas Jenderal Sudirman, Magister Sains di Universitas Gadjah Mada, dan Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia. Pada tahun 2001 sampai dengan saat ini, beliau merupakan dosen Perbanas Institut. Pada Juli 2003 sampai dengan Oktober 2008, beliau merupakan Sekretaris Eksekutif Pusat Penelitian dan Pengabdian STIE Perbanas. Pada bulan Oktober 2008 sampai dengan Juni 2009, beliau merupakan Manajer Pusat Informasi Bisnis Ekonomi. Selamat pagi Bapak dan Ibu peserta Leadership Forum. Apa kabar semuanya? Selamat datang pada acara yang rutin diselenggarakan oleh Perbanas Institut ini. Semoga semua sehat dan penuh semangat untuk menjalani hari ini dengan produktif ya. Perkenalkan, saya Diah Nirmalawati yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Leadership Forum pagi ini akan mengusung tema yang sangat menarik untuk didiskusikan, yaitu kebijakan lembaga penjamin simpanan untuk perekonomian yang pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Sebelum kita mulai, perkenankan saya menyapa Bapak dan Ibu yang telah hadir pada forum ini. Yang terhormat, Rektor Perbanas Institut, Profesor Hermanto Siregar, PhD. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Bu Diah. Ya, yang terhormat Wakil Rektor Bidang Akademik dan Teknologi Informasi, Bapak Harya Widiputra, dan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Perencanaan, Bapak Edi Juwono. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Mbak Irma. Selamat pagi, Bapak. Yang terhormat Bapak Herman Sairudin, Direktur Grup Riset dari LPS. Selamat pagi, Pak Herman. Apa kabar? Ya, oke. Serta Bapak dan Ibu yang telah hadir pada forum pagi hari ini. Acara akan kita awali dengan mendengarkan sambutan dari Rektor Perbanas Institut yang dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat kepada pembicara. Untuk itu, kami persilahkan kepada Prof. Hermanto Siregar untuk memberikan sambutannya. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Purbaya Yubisadewa, Ketua Dewan Komisioner LPS, kawan lama yang peranannya semakin penting di dalam perekonomian Indonesia, Mas Yudi. Kemudian yang saya hormati Bapak Herman Sairudin, Direktur Grup Riset LPS, para Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, para dosen, guru besar, mahasiswa, dan tentu saja juga Ibu Moderator, Dr. Diah Nirmalawati. Suatu kebanggaan ataupun kehormatan bagi kami bisa mendengarkan ataupun mendapatkan suatu kuliah umum atau suatu leadership forum dari Bapak Dr. Purbaya Yubisadewa. Jadi di dalam leadership forum ini Pak Yudi memang para leader dari lembaga itu menyampaikan hal-hal penting yang dipandang sangat relevan untuk kondisi kekinian. Pada saat ini kami sudah mendapatkan tema dari Bapak, yaitu tentang kebijakan LPS untuk perekonomian yang pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dari G20 yang dilaksanakan secara sukses kemarin, barangkali bisa
dapatkan informasi ataupun pandangan atau analisis dari Pak Yudi, ya, kemudian bagaimana LPS akan berperan untuk mewujudkan perekonomian khususnya Indonesia yang pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Pulih lebih cepatnya sudah kita lihat dari pergerakan daripada growth yang tumbuh sekitar 5,7% belakangan ini, dan mudah-mudahan akan terus seperti itu, dan probability of recession seperti diperkirakan oleh salah satu lembaga internasional untuk Indonesia hanya 3%, dan barangkali juga dalam konteks krisis pangan ke depan, kalau mungkin bagi banyak negara dipandang akan ada krisis, bagi Indonesia justru kondisinya barangkali adalah bisa mendapatkan potensi manfaat dari hal tersebut karena pertanian kita yang cukup kuat. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Yudi, Pak Dr. Yudi Purbaya Yudi Sadewa dan LPS atas perkenannya, sehingga nanti kita dapat mendapatkan pelajaran ataupun analisis dari beliau, yang mana hal tersebut sangat penting bagi para dosen, para mahasiswa, sehingga mendapatkan gambaran yang sebenarnya mengenai perkembangan ekonomi kita. Harapan kami, Pak Ketua, bahwa kedepannya ada kerjasama, katakanlah riset dan lain-lain terkait dengan pengembangan sumber daya manusia juga, sehingga katakanlah apa-apa yang menjadi misi daripada misi tujuan daripada LPS juga kami di Perbanas Institute bisa membantu, dan sebaliknya tujuan Perbanas Institute sebagai perguruan tinggi yang dimiliki oleh Perbanas, Pak Yudi. Jadi Perbanas Institute itu pemiliknya adalah 80 bank nasional yang tentunya saja sangat erat kaitannya dengan LPS itu sendiri. Jadi membantu Perbanas Institute untuk melakukan riset ataupun kerjasama pendidikan, sama juga mensupport Perbanas secara tidak langsung. Barangkali dalam penyambutan kami ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih, kami akhiri sambutan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Hermanto atas sambutannya. Berikutnya akan dilaksanakan pemberian e-sertifikat kepada narasumber. Silakan. Sudah muncul sertifikatnya? Sudah, Pak. Iya. Jadi Pak Yudi sertifikat tanah nggak ada, Pak Yudi adanya sertifikat dari Perbanas Institute. Ini adalah token appreciation pada Pak Yudi. Pak Yudi ini Bapak Ibu sekalian sebetulnya adalah seorang researcher ataupun peneliti dan juga dosen. Jadi beliau sangat akrab dengan kegiatan-kegiatan Tridharma. Terima kasih, kami kembalikan kepada Ibu moderator. Ya, baik. Satu lagi Prof buat Bu Diah Nirmala sertifikatnya. Oh ya, ini di tempat saya nggak kelihatan ya. Sekalian ya Ibu Nirmalawati, kami sampaikan sertifikatnya dengan ucapan terima kasih. Ya, sama-sama Prof. Terima kasih juga. Baik, Bapak dan Ibu hadirin, selanjutnya kita memasuki acara utama dari pertemuan pagi hari ini, yaitu mendengarkan pemaparan dari narasumber kita. Alhamdulillah telah bersama kita di sini Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu Bapak Dr. Purbaya Yudi Sadewa. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Dia. Purbaya atau Pak Yudi? Pak, dua-duanya Bu, sama aja Bu. Kalau zaman dulu orang manggilnya Pak Yudi, kalau sekarang karena ketua LPS katanya Pak Purbaya. Oke. Baik Pak Purbaya. Mudah-mudahan sehat ya Pak pagi hari ini ya Pak. Alhamdulillah Bu, Ibu sehat. Ya, terima kasih sudah berkenan memenuhi undangan dari Perbanas Institute dan membagikan ilmu kepada Leadership Forum pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu, perkenankan saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Silakan Mas
Rahman mungkin minta dibantu CV-nya. Ya, Bapak Dr. Purbaya Yudi Sadewa ini, beliau adalah alumnus dari Institut Teknologi Bandung, Teknik Elektro ya, kemudian melanjutkan S2 dan S3-nya sekaligus pada Purdue University Indiana, Amerika Serikat. Riwayat beliau, pekerjaan beliau adalah saat ini Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, setelah sebelumnya menjadi Deputi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, kemudian menjadi anggota Komite Nasional Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sebelumnya juga menjadi Wakil Ketua Satuan Tugas Pengamanan dan Penyelesaian Kasus Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Demikian CV beliau, dan silakan Bapak dan Ibu berikan virtual applause untuk Bapak Purbaya. Baik Bapak dan Ibu semuanya, kita baru saja melewati masa resesi ya akibat pandemi COVID-19 tahun 2000 yang lalu. Dan saat ini tampaknya ekonomi dunia tidak sedang baik-baik saja gitu ya. Diawali dengan perang Rusia dan Ukraina yang berdampak pada kelangkaan energi dan makanan yang menyebabkan lonjakan inflasi di beberapa negara. Sehingga beberapa pihak sempat memprediksi akan adanya kesuraman perekonomian dunia di tahun 2023 gitu ya. Namun mungkin lebih baik jika kita mengatakan bahwa 2023 ini lebih challenging gitu ya, sehingga kita tidak harus suram apalagi gelap, membuat kita lebih bersemangat dalam menyongsong tahun 2023 yang sebentar lagi akan datang. Nah, dalam kondisi ini tentu sektor perbankan sebagai salah satu bagian penting dari sistem keuangan menjadi bagian terdepan yang harus bersiap melihat kondisi tersebut agar financial intermediary tetap berjalan dengan lancar. Nah, di balik itu ada lembaga penjamin simpanan yang sangat penting tugasnya, yaitu untuk menjamin simpanan nasabah bank ketika terjadi kegagalan bank. Dengan demikian tentu LPS ini juga harus bersiap-siap gitu ya untuk menghadapi apa yang terjadi di tahun 2023 ini. Nah, untuk itu kita bisa dengarkan gitu ya penjelasan dari Bapak dari Dewan Komisioner langsung gitu ya LPS untuk bisa menjelaskan bagaimana sih strategi dari LPS untuk menghadapi kondisi saat ini agar perekonomian kita ini bisa bangkit lebih cepat lagi. Terima kasih. Untuk itu Bapak Purbaya, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya kurang lebih 40 menit ya Pak. Nah, sebagai informasi saat ini forum ini tidak hanya untuk sivitas akademika Perbanas Institut saja, tapi juga terbuka untuk umum. Dan saat ini sudah ada berapa? 212 peserta yang sudah join ya dalam forum ini. Demikian kami persilahkan Bapak Purbaya, the floor is yours. Silakan Pak. Terima kasih Bu. Yang saya hormati Profesor Hermanto Siregar, Rektor Perbanas Institut, sahabat dan kawan lama saya. Senang ketemu Anda lagi Pak Hermanto hari ini. Para Wakil Rektor Perbanas Institut, Dr. Harya Damar Widi Putra, Dr. Edi Jono, para Dekan Fakultas Perbanas Institut, Ibu Dia selaku moderator pada pagi hari ini, dan Bapak Ibu Sivitas Akademika Perbanas Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena kita bisa ketemu pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dalam acara Leadership Forum Perbanas Institute. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada Perbanas Institute yang telah memberi kesempatan kepada LPS untuk dapat menyampaikan materi pada forum yang baik ini. Kami meyakini bahwa kegiatan seperti Leadership Forum merupakan wadah yang baik bagi LPS untuk terus mensosialisasikan peran dan fungsinya, sehingga masyarakat akan semakin yakin dan percaya terhadap sistem perbankan kita, karena ada LPS yang menjamin simpanan masyarakat manakala terjadi sesuatu terhadap perbankan di Indonesia. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan materi yang berjudul Mendorong Perekonomian untuk Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat. Tadi katanya saya akan sharing knowledge. Sebenarnya knowledge kami nggak banyak-banyak amat, Bapak Ibu, karena LPS kan di belakang. Jadi selama ini ya untungnya perbankannya nggak ada yang jatuh, jadi kami yang nggak ngapa-ngapain secara real. Tapi secara proaktif di depan kami juga membantu pemerintah memberi masukan-masukan sehingga kita terhindarlah dari krisis yang mendalam di tahun 2020 kemarin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa berguna. Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, kita awali dengan pertumbuhan ekonomi global. Ekonomi negara-negara G20 seperti dibilang tadi, pada Q3 2022 masih tumbuh positif meskipun sebagian besar mengalami pelemahan. Ekonomi Indonesia syukurnya tumbuh impresif, jauh lebih tinggi dibanding sebagian besar negara-negara lain. Yang perlu ditekankan di sini adalah prestasi kita bukan terjadi karena kebetulan, itu karena respon polisi yang baik dari sisi fiskal, moneter, perbankan yang terintegrasi sehingga kita bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kita dan kita bisa balik dengan amat cepat dari resesi yang terjadi di tahun 2020 kemarin ya. Kita lihat ekonomi global pada tahun 2020 yang saya bilang tadi masih tumbuh positif. Berdasarkan proyeksi berbagai lembaga internasional, ekonomi global di tahun 2022 tumbuh positif pada kisaran 2,9 sampai dengan 3,1%. Ekonomi Indonesia tumbuh oleh berbagai lembaga diprediksi tumbuh antara 5,1 sampai 5,3%. Itu kata lembaga-lembaga internasional. Kalau kata saya mungkin bisa lebih cepat lagi kalau kita mau atau kita mengerjakan PR kita dengan baik. Saya nggak tahu sudah dibereskan atau belum, rasanya sih sudah, tapi masih bisa dioptimalkan lagi. Tahun 2023 perekonomian global diperkirakan akan mengalami perlambatan. Meskipun demikian, berbagai lembaga internasional masih memproyeksikan ekonomi global tumbuh positif pada kisaran 2,2% sampai dengan 3%. Ekonomi Indonesia juga diperkirakan masih tumbuh pada kisaran 5% tahun depan. Ini yang saya ingin sorotin sedikit. Kalau kita baca di media kan katanya tahun depan dunia gelap. Itu yang ngomong entah media, entah wartawan, entah ekonom. Tapi kalau saya lihat di angka prediksi mereka 2,2 sampai 3%, ya mungkin lebih lambat, tapi bukan berarti kiamat, nggak gelap-gelap amat, masih tumbuh segitu. Pelajaran yang kita bisa ambil dari sini adalah mungkin ekonomi-ekonomi itu kalau ngomong nakut-nakutin, tapi pada saat disuruh naruh angka berapa pertumbuhan menurut Anda, nggak berani juga. Mereka tahu taruh 2,2 sampai 3%. Kalau itu apakah angka kiamat? Enggak juga kalau gitu, masih tumbuh. Jadi kita mesti jernih melihat angka-angka yang dikeluarkan oleh mereka dan kita sinkronkan dengan pandangan mereka. Sepertinya di sini para ekonom ada agak sedikit berbohong ya, saya nggak tahu gimana. Artinya tidak betul-betul berani menaruh angka yang bisa mereka pertanggungjawabkan. Untuk Indonesia juga masih 5%. Bagian orang kita juga bilang kita akan resesi tahun depan. Tapi kalau lembaga internasional memprediksi 5%, harusnya itu mah lumayan. Nggak jelek-jelek amat. Jadi orang yang bilang kita akan gelap tahun depan atau kita akan resesi harusnya menaruh juga angkanya berapa sih? Kalau dia 0 apa negatif 1, oke, konsisten resesi. Kalau mereka naruh 4,6, 5%, 5,1, terus bilang resesi, itu tidak inline dengan ilmu yang kita pelajari selama ini.
bagus dan jelek. Bagusnya ya mungkin kelihatannya mereka kalau nanti resesi ya betul resesi. Jeleknya adalah ini menimbulkan sentimen negatif di perekonomian kita secara keseluruhan. Karena kita tahu di ekonomi, makroekonomi, Pak Hermanto pasti tahu ya, ada yang disebut self-fulfilling prophecy. Kalau kita bilang jelek, ekonomi bisa jelek betulan karena semua orang berpikir akan jelek, semuanya mengadjust tindakan mereka sehingga terjadi pengurangan belanja, pengurangan investasi, dan lain-lain akibatnya memperlambat ekonomi secara keseluruhan. Jadi sih saya maunya teman-teman nanti peneliti kalau punya angka keluarkan dengan baik, konsisten dengan angka atau model yang Anda pegang. Kalau modelnya bilang bagus ya bilang bagus, kalau model bilang jelek ya bilang jelek. Jangan deviate dari model yang Anda pegang kecuali Anda tahu modelnya itu salah dan Anda harus perbaiki. Next. Kita lihat satu yang mengganggu global adalah tekanan inflasi yang mendorong bank sentral menaikkan bunga acuan. Jadi kondisi yang sedang dialami oleh sebagian besar negara di dunia adalah kenaikan laju inflasi. Inflasi kawasan Euro dan Inggris masih terus mengalami kenaikan, sementara inflasi di Amerika Serikat telah mengalami perlambatan. Dalam mengendalikan laju inflasi yang meningkat secara signifikan tersebut, bank sentral negara-negara maju melakukan kenaikan suku bunga secara agresif. Kalau kita lihat di gambar sebelah di slide ini, kita lihat ya semua udah naikin dengan kencang bunga acuannya. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah yang dilihat orang kan sekarang Bank Sentral Amerika yang menjadi acuan banyak orang, apakah Bank Sentral Amerika akan naikin bunga terus-terusan? Ada yang bilang, ya mungkin sekarang target targetnya 5% atau lebih, 5.2 atau 5.75 sekarang. Cuman kalau kita lihat dari Leading Economy Index, mungkin slide berikutnya ya. Ini Leading Economy Index adalah indeks yang menunjukkan arah perekonomian suatu negara bisa leading 6-12 bulan di depan. Kalau Anda lihat yang biru itu, Leading Economy Index yang gambar sebelah kiri, Amerika Serikat tuh naik, tapi 5 bulan terakhir berturut-turut sudah turun. Biasanya kalau Anda mempelajari business cycle, begitu leading turun 2 kali atau 3 kali berturut-turut, mereka sudah was-was bahwa koinsidennya atau indeks yang saat sekarang atau ekonomi saat ini akan turun juga 5 atau 6 sampai 12 bulan setelah leadingnya jatuh. Kalau ekonomi betul-betul melambat, maka nggak perlu lagi tuh bank sentral naikin bunga cepat-cepat karena udah turun ekonominya. Kalau kita lihat seperti ini, inflasi di Amerika mungkin akan terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kalau behavior dari ekonomi mereka nggak berubah secara statistik. Dan biasanya sih sulit sekali berubah, kecuali ada perubahan yang drastis dari behavior para pelaku ekonomi. Jadi saya bilang saya bisa simpulkan secara halus dari gambar Leading Economy Index ini, ekonomi Amerika kira-kira nggak lama lagi resesi. Kalau seperti itu, apakah bank sentralnya akan terus membunuh ekonominya? Saya pikir enggak, karena filosofi kebijakan moneternya adalah kalau kita belajar di teori, ketika ekonomi panas, diperlambat, bukan untuk resesi, tapi untuk balik ke laju pertumbuhan ekonomi potensialnya. Amerika mungkin 2-3%, dan setelah itu dijaga di situ untuk waktu yang lama. Kalau itu yang terjadi, maka dia bisa ikut siklus bisnisnya. Siklus bisnisnya Amerika tuh mungkin 7-10 tahun, ya 11 tahun kalau mereka pintar sedikit. Jadi kalau kita lihat resesi mereka tahun 2020, 2021, 2020 kemarin, harusnya ketika mereka rebound, kalau mereka nggak salah kebijakan, mereka bisa ekspansi terus sampai nanti 2030 atau mendekati 2019-2030. Kecuali mereka tiba-tiba bodoh. Kelihatannya sih walaupun Jerome Powell bukan ekonom, sepertinya sudah mulai adjust respon kebijakannya. Saya dengar gara-gara inflasinya mulai terkendali, katanya mungkin bunga ke depan naiknya nggak akan kencang-kencang amat. Yang di sebelah kanan adalah kawasan Euro, sama juga itu yang biru adalah Leading Economy Index, itu sudah jatuh bahkan dari
awal 2021, pertengahan 2021 sampai sekarang jatuh terus. Ini yang menunjukkan bahwa atau memberi indikasi awal bahwa Eropa juga hampir pasti masuk resesi seperti yang dikatakan orang-orang di sana ya. Walaupun kalau kita dari Coincident Economy Index-nya itu yang oranye masih naik, artinya masih ada pertumbuhan. Tapi kalau kita lihat behavior dari Coincident, biasanya setelah beberapa bulan jatuh. Jadi itu yang menyebabkan orang bilang, kalau saya dari lihat dari indikator ekonomi, bukan dari kata media ya, memang mereka akan jatuh karena composite coincidence-nya menunjukkan composite leading index-nya sudah jatuh dalam beberapa bulan terakhir, dan memang keadaannya sepertinya susah. Mereka digempur di mana-mana termasuk di kebijakan moneternya. Jadi itu yang kita hadapi. Tapi kalau untuk Amerika bukan berarti mereka akan menaikkan bunga terus-terusan dan menghancurkan ekonomi mereka. Next. Ini kita balik ke ekonomi dalam negeri lagi nih. Banyak yang bilang ekonomi Indonesia akan resesi tahun depan. Probabilitas resesinya tinggi. Tapi kalau kita lihat angkanya, ini estimasi probabilitas resesi dalam 12 bulan ke depan itu probability-nya 5%. Saya nggak tahu terjemahnya gimana Pak Herman sebagai ahli statistik. Kalau probability resesi 5% kan non-resesinya 95%. Kenapa nggak itu yang kita gembar-gemborkan? Instead of bilang Indonesia akan resesi tahun depan dengan probability 5%. Kenapa nggak bilang Indonesia akan tidak resesi atau tumbuh terus dengan probability 95%. Itu akan menciptakan optimisme yang tadi seperti saya bilang, kalau self-fulfilling prophecy ada dan betul-betul ada, harusnya kita akan oke-oke aja walaupun ada global economic slowdown. Gambar yang sebelah kanan adalah perkembangan estimasi probabilitas resesi berbagai negara. Itu kelihatan sekali kalau dari gambar itu, ya kita yang paling oke di antara negara-negara yang ada di sini. Even lebih baik dari Tiongkok. Padahal kita tahu Tiongkok sudah sedang menginjeksikan uang lagi ke sistemnya untuk menjaga ekonominya masuki masa resesi. Sementara Inggris, Euro, Amerika di atas sana. Jadi prospek kita sebetulnya dari sisi pengamat-pengamat dunia melihat kalau lihat dari real data, dari real number yang mereka taruh di prediksi mereka, kita masih oke. Next. Mungkin kita lihat pasar keuangan dunia sekarang yang cenderung volatile. Jadi ya ketika ada berita naikin bunga, pasar tuh pasti selalu bilang ekonominya akan resesi. Padahal kalau teorinya kita bilang bukan dibuat resesi, tapi diperlambat sehingga dia tumbuh di kisaran laju pertumbuhan ekonomi potensialnya sehingga ekonominya nggak kepanasan. Tapi itu kenapa pasar memandang seperti itu? Karena memang Bank Sentral Amerika selalu salah. Jadi jangan kita anggap Bank Sentral Amerika itu pintar. Siklus bisnis di Amerika sebetulnya disebabkan oleh kesalahan kebijakan Bank Sentral yang terjadi secara reguler. Jadi kalau ekonominya jatuh, dia injek besar-besaran. Nanti kalau udah agak jadi sampai kepanasan tuh ekonominya, seperti sekarang nih. Kalau udah panas, dia rem habis-habisan sampai resesi. Jadi ada anggapan di pasar bahwa kalau dia menaikin bunga, bentar lagi resesi. Padahal harusnya dia naikin bunga untuk memperlambat ekonomi supaya bisa tumbuh terus-menerus selama lebih panjang 9-10 tahun yang saya bilang tadi. Tetap saja normalisasi kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral negara-negara maju berdampak ke pasar keuangan yang menjadi amat volatile. Pasar saham bergerak cukup volatile, kripto juga hancur. Pasar saham AS menunjukkan penurunan yang cukup signifikan sejak akhir tahun 2021 seperti di gambar ini ya. Sementara IHSG masih kokoh di level 7.000-an. Ini menunjukkan kepercayaan investor asing mungkin dan investor domestik juga terhadap fondasi perekonomian kita. Walaupun kita lihat naiknya udah susah, udah lambat ya. Tapi saya yakin kalau mereka sadar bahwa kita punya senjata yang cukup untuk menciptakan ekonomi yang tumbuh secara berkesinambungan,
itu IHSG juga bentar lagi naik lagi. Apalagi di global juga sentimen negatifnya juga udah mulai berkurang karena ada pertaruhan atau taruhan bahwa the Fed akan memperlambat kenaikan bunganya atau tidak akan seagresif seperti sebelumnya. Di pasar obligasi juga sama, terjadi volatilitas disertai dengan tren kenaikan imbal hasil yang kuat untuk utang pemerintah Indonesia. Namun kita masih lumayan lah, yieldnya masih 6,97% pada 23 November 2022. Hal ini tidak terlepas dari masih solidnya fundamental ekonomi Indonesia. Oke, lanjut. Kita sekarang coba lihat domestic ekonomi lebih detail lagi. Di tengah berbagai tantangan yang telah saya sampaikan tadi, ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih mampu tumbuh secara impresif sebesar 5,7%. Next. Kenapa bisa tumbuh? Itu karena ada resiliensi ekonomi yang ditopang oleh konsumsi domestik dan investasi yang tumbuh dengan baik. Jadi kalau kita lihat share-nya domestic demand atau domestic private consumption, itu kontribusinya 50% dari perekonomian kita. Jadi kalau ada global ngaco-ngaco banget, selama kita bisa jaga domestic consumption dan investment climate, harusnya kita masih bisa tumbuh dengan baik. Kalau kita lihat ekspor ke PDB kita, data terakhir hanya menunjukkan 26% dari PDB. Waktu tahun 2008 tuh 29-30%. Jadi waktu global economic crisis 2008 terjadi, kita mau jaga domestic demand sehingga kita masih bisa tumbuh 4,6% di 2009-nya. Ini Pak Hermanto terlibat dengan respon kebijakan atau terlibat intensif dengan pembuatan respon kebijakan pada waktu itu. Maksudnya Pak Hermanto masih ingat tuh. Sekarang share of export ke PDB-nya lebih kecil. Jadi kalau negara sekali kita tumbuh negatif pun, selama kita bisa menjaga domestic demand kita, harusnya kita masih bisa tumbuh dengan baik. Sial-sialnya kayak 2008 4,6%. Tapi kalau pinteran dikit, mestinya sih di atas 5%, enggak susah-susah amat. Itu yang saya percaya selama ini. Tapi kalau kita kebijakannya ngawur, global bagus pun, kita hancur. Seperti tahun 1998. Semuanya tumbuh kecuali kita. Jadi, yang ingin saya tekankan di sini adalah, kita mempunyai instrumen yang cukup untuk membawa ekonomi kita ke arah mana yang kita sukai. Kalau kita pintar ya ekonomi hancur, kalau kita bodoh ya ekonominya jatuh. Tapi kita sudah belajar dari 4 krisis sebelumnya, 97, 2008, 2015, sama sekarang 2020, 4 krisis sebelumnya. Harusnya knowledge kita sudah cukup untuk tetap menjaga ekonomi kita untuk tumbuh terus ke depan. Jadi saya termasuk orang yang optimis, karena saya mengerti betul bahwa kita mempunyai pengetahuan yang cukup sekarang. Masa udah 4 krisis nggak bisa belajar juga. Next. Nah, sekarang indikator sekarang juga menunjukkan bahwa berbagai indikator tadi menunjukkan ekonomi masih dalam kondisi yang positif. Itu ada penjualan retail masih positif, pertumbuhan penjualan semen agak negatif sedikit tapi masih bagus. Indeks kepercayaan konsumen juga optimis. Manufacturing index melambat sedikit tapi tetap masih di atas 50. Penjualan kendaraan bermotor juga tumbuh positif dan neraca perdagangan juga cukup baik. Kalau kita lihat kenapa sih? Apa yang mendorong domestic demand seperti ini masih bisa tumbuh? Ini berikutnya, slide berikutnya. Sebetulnya tidak lepas dari respon kebijakan moneter dan fiskal ya. Ini kalau kata Milton Friedman, kalau Anda lihat kebijakan moneter longgar atau ketat, bukan dari suku bunga saja, tapi lebih akurat kalau Anda melihat laju pertumbuhan uang atau base money, dalam hal ini M0 ya. M0 ya, base money itu M0, primary money ya. Dan teori itu masih berlaku dengan baik di ekonomi Indonesia. Jadi kalau
Walaupun BI naikin bunga, kalau M0-nya masih rendah, masih tinggi pertumbuhannya ya kebijakannya masih longgar. Kita lihat nih tahun 2000 yang oranye itu adalah M0 tuh ya. Di awal krisis 2020 itu kelihatan itu M0 turun itu sampai minus 15%, 15,3% kalau nggak salah titik rendah itu. Setelah itu negatif terus negatif sampai Mei 2021. Jadi pada waktu kita krisis, kita secara tidak sengaja menjalankan kebijakan uang ketat, walaupun bunganya turun cepat, mendekati berapa dulu? 3,5%, tapi uangnya tidak kunjung masuk ke sistem perekonomian. Itu yang menyebabkan ketatnya likuiditas di sistem perbankan kita, dan beberapa bank hampir bangkrut. Saya nanganin paling nggak 2 bank waktu itu, walaupun di Menko Maritim. Kita kebagian nanganin beberapa bank, 2 bank waktu itu. Untung bisa kita selamatkan. Tapi yang utama adalah bukannya kita jago menyelamatkannya, tapi Bapak Presiden memerintahkan kita semua untuk menambah uang ke sistem. Dia selalu tanya, M0 tumbuhnya berapa? Kalau kurang, kenapa nggak ditambah? Jadi Bapak Presiden kita tuh lebih pintar dibanding sebagian besar ekonomi yang ada di pasar rupanya. Saya juga heran. Dia dengan jelas bilang tambah M0. Dan itu perlu waktu lama, dari April sampai Mei 2021 kan cukup lama tuh. Harusnya kita bisa recover lebih cepat lagi. Tapi ya emang orang kalau dosa kan insafnya perlu waktu lama, nggak bisa langsung hari insaf seperti di sinetron-sinetron ya. Untung 2021 Mei kita semua insaf, pertumbuhan uang dibiarkan tumbuh lagi, itu double digit, itu kalau nggak salah 11%, terus ke atas 20%. Sehingga uang betul-betul masuk di sistem perekonomian dan perbankan dipaksa bekerja untuk menyalurkan kreditnya ke sistem perekonomian. Jadi pada waktu itu ketika puncak-puncaknya krisis tahun 2020-an tuh, semua orang bilang, regulator bilang bahwa nggak mungkin perbankan menyalurkan kredit karena ekonominya lagi jelek. Kalau ekonominya bagus, baru perbankan menyalurkan kredit. Dan Bapak Presiden pikirnya beda. Paksa mereka pikir, tambah uang pasti mereka mikir. Dia bilang kalau banknya punya duit, pasti dia kan kalau nggak bisa taruh di BI lagi ya, pasti dia akan menyalurkan kreditnya. Kalau orang perbankannya jago-jago, Perbanas kan sebagian besar namanya perbankan ya, 80 tadi Pak Hermanto bilang. Mereka jago-jago, saya yakin udah belajar bertahun-tahun jago lah, tinggal dipaksa mikir aja, dipaksa kerja aja. Pasti dia salurkan ke hal yang bagus dan pasti mereka bisa menemukan kredit yang baik. Sejak Mei 2021, Juni, Juli perbankan mulai menyalurkan kredit karena dipaksa bekerja, jadi kita memaksa market mechanism berjalan. Bukan kita paksa mereka menyalurkan kredit, tapi kita maksa mereka mikir untuk bekerja sehingga sesuai dengan market mechanism yang ada, sehingga kredit mulai tumbuh. Dan sekarang kredit itu tumbuhnya sekarang sudah 11,sekian%, hampir 12,7%, 11,9%, hampir 12%. Padahal di tahun 2020 nggak ada yang bisa membayangkan bahwa kredit bisa tumbuh. Jadi yang menyelamatkan ekonomi Indonesia sekarang bukan pemerintah saja, tapi perbankan kita yang cukup pintar ketika disuruh mikirnya bagus, sehingga ekonominya tumbuh. Jadi pelajaran di sini adalah, yang pertama adalah ekonomi kita patuh atau mengikuti teori-teori makroekonomi yang ada di dunia sana. Nah, orang sering bilang ekonomi Indonesia beda, nggak sesuai dengan buku. Saya pelajarin sama dengan buku, sama aja. Asal kita kuasai ilmunya dengan benar, kita bisa terapkan kebijakan respon dari kebijakan kita yang kita inginkan. Nah itu kan sekarang uang tumbuhnya hampir 40% tuh. Kecepatan saya pikir sih untuk keadaan sekarang. Ini kalau nggak hati-hati bisa inflationary. Tapi ini mungkin faktor musiman karena tiba-tiba pemerintah di bulan Oktober nyalurin uang 300 triliun ke perbankan, ke PLN dan Pertamina katanya. Uangnya masuk sistem jadi seperti ini. Saya pikir ini akan sementara nanti akan balik lagi ke antara 20-30%. Jadi kebijakan moneter, peran perbankan,
pengetahuan teman-teman tentang moneter nanti ke depan, dosen-dosen Perbanas amat penting nanti untuk menentukan apakah ke depannya 10 tahun, 20 tahun dari sekarang kita masih bisa survive atau tidak ketika ada global uncertainty. Kalau kita lihat kan saya tuh ekonom sejak tahun 2000, sejak 2002 nulis terus. Setiap akhir tahun pasti tanya bagaimana prospek ekonominya. Saya bilang pasti ada ketidakpastian dulu, ketidakpastian global ini, ketidakpastian ini. Jadi dunia setiap tahun selalu tumbuh di tengah ketidakpastian, gitu aja sampai sekarang. Jadi hal yang pasti di ekonomi dunia adalah ketidakpastian itu sendiri. Jadi kita harus siap dengan senjata kita yang kita punya, pengetahuan, SDM yang bagus untuk menerapkan kebijakan yang pas. Nah, perkembangan yang positif ini tentunya menimbulkan perbaikan di kondisi perbankan kita. Level modal perbankan secara nasional sangat tebal sekarang, berada di angka 25,12% per September 2022. Kita bisa sama-sama melihat selama pandemi kemarin perbankan kita tidak mengalami permasalahan berat. Salah satunya adalah karena permodalannya yang sangat tinggi tersebut. Ini kalau dilihat dari data aja ya. Tapi kalau kita lihat sebetulnya di awal 2022, di pertengahan 2020 kemarin, kita hampir, kalau nggak dibalik kebijakannya, kita hampir mengulangi krisis 97-98. Untungnya pimpinan kita cukup cerdas dan kita diarahkan mengambil kebijakan yang baik. Jadi yang saya tekankan di sini adalah ini bukan kejadian atau perbaikan ekonomi kita ini bukan sesuatu yang dikasih begitu saja, tapi ini karena kita disuruh mikir dan kita membuat kebijakan yang baik. Kondisi likuiditas perbankan saat ini juga dalam keadaan yang sangat ample. Alat liquid non-core deposit (ALNCD) dan alat liquid dana pihak ketiga per Agustus masing-masing mencapai 121,62% dan 27,35%. Nah, ini sudah jauh di atas threshold. Situasi ini membuat perbankan kita masih dalam kondisi yang sangat memadai untuk melakukan ekspansi kredit sembari menjaga permodalan dan dari ketidakpastian global. Next. Bapak, Ibu, sivitas akademika yang saya hormati, LPS hadir sebagai respons atas penguatan sistem perbankan pasca krisis 1998. Program penjaminan simpanan diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas sistem perbankan. LPS berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan mulai aktif beroperasi pada 22 September 2005. Mandat yang diberikan kepada LPS adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan di bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, baik dengan akad konvensional maupun syariah. Kita dalam prakteknya selalu melakukan sinergi dengan anggota KSSK yang lain dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Jadi nggak mungkin LPS jalan sendiri, OJK juga nggak bisa jalan sendiri, BI juga sama. Jadi kita berkoordinasi untuk membuat respon kebijakan yang terintegrasi dan bagus dan masif. Saat terjadi gangguan atau shock pada sistem perekonomian, mekanisme shock absorber pada umumnya dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan fiskal dan oleh bank sentral dengan kebijakan moneter, seperti yang terjadi pada saat terjadinya COVID-19. Mekanisme shock absorbing yang dilakukan pemerintah dengan bank sentral ditunjukkan untuk memperkuat fundamental makroekonomi nasional untuk bertahan dari guncangan dan shock pada sistem perekonomian. Di sisi lain, stabilitas sistem keuangan pada industri jasa keuangan dijaga melalui relaksasi regulasi ketentuan mikroprudensial oleh OJK dan makroprudensial oleh BI. Kemudian, kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas sistem perbankan diperkuat dengan berbagai kebijakan LPS sebagai otoritas penjamin simpanan dan resolusi bank.
Jadi bedanya sekarang dengan krisis 98 atau sebelum sekarang adalah kita punya senjata untuk membuat masyarakat tenang, tidak meras perbankan, sehingga walaupun ekonomi sempat tertekan dan perbankan sempat susah, sedikit sekali atau hampir tidak ada orang yang meras perbankan kita. Sejak LPS berdiri hingga saat ini, LPS terus melakukan transformasi. Dulu ketika pertama kali dibentuk, LPS memiliki mandat hanya berupa Paybox Plus atau hanya sebagai pembayar klaim dan fungsi resolusi dasar. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, mandat LPS terus diperkuat. Terakhir melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemulihan Ekonomi Nasional, LPS sedang bertransformasi menuju risk minimizer, sehingga kedepannya LPS dapat berperan lebih aktif sejak sebelum bank dinyatakan gagal. Karena hitungan kita kalau udah gagal dikasih kita, ya cost-nya lebih besar. Kita masuk lebih dulu deh supaya cost-nya bisa dikendalikan dan banknya nggak gagal, sehingga dampak negatif ekonominya bisa dikendalikan. Beberapa gambar berikut kita ambil berdasarkan wawancara kita terhadap beberapa nasabah yang klaim simpanannya telah dibayar kembali oleh LPS. Para nasabah tersebut ketika mengetahui bank tempatnya menabung ditutup, namun simpanannya telah dijamin LPS, mereka langsung merasa tenang. Para nasabah tersebut juga menyatakan tidak kapok untuk menabung di bank selama ada LPS yang menjamin simpanan mereka. Jadi lumayanlah peran LPS dalam hal ini. Berikut ini menggambarkan profil cakupan penjaminan simpanan nasional. Per Oktober 2022, LPS telah menjamin penuh sekitar 99,93% dari total rekening bank umum yang ada di Indonesia, yakni sekitar 504,77 juta rekening yang dijamin penuh oleh LPS. Hal ini jauh di atas rule of thumb dari International Association of Deposit Insurers atau IAD, itu LPS-nya dunia ya, organisasi LPS dunia. Menurut mereka, deposit insurance coverage sekurangnya mencakup 80% jumlah deposan. Jadi kita jauh di atas itu. Nilai penjaminan LPS yang sebesar 2 miliar per nasabah per bank saat ini setara dengan 32,14 kali PDB per kapita nasional tahun 2021. Rasio ini jauh di atas rata-rata upper middle income countries yang sebesar 6,3 kali PDB per kapita dan lower middle income countries yang sebesar 11,3 kali PDB per kapita. Jadi kemarin-kemarin ketika perbankan tertekan, banyak yang bilang LPS harus naikkan rasio jumlah penjaminannya. Tapi kalau kita lihat dari angka tadi, kelihatan sekali harusnya kita sudah lebih dari cukup untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Namun saya ingin ini promosi sedikit tentang LPS nih. Jadi ada syarat uang Anda dijamin oleh LPS. Itu disebut syarat penjaminan simpanan 3T. 3T yang pertama adalah tercatat dalam pembukuan bank. Dapat dilakukan dengan secara rutin memperbarui catatan di buku rekening. Kalau Anda tak pengen tahu tercatat apa enggak. Yang kedua, tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan. Ini dapat dilakukan dengan menanyakan suku bunga kepada petugas bank, lalu tingkat bunga penjaminan dapat dicek pada website LPS. Jadi kalau bapak-bapak ibu punya uang, boleh cek yang nomor 2 secara teratur, jangan sampai nanti tahu-tahu bunganya di atas bunga LPS, begitu banknya ada masalah, uang bapak-bapak dan ibu-ibu tidak dijamin. Yang ketiga, tidak melakukan tindakan yang merugikan bank, misalnya memiliki kredit macet. Itu syarat 3T dari uang Anda dijamin di LPS. TBP LPS dijaga pada level yang mendukung pemulihan ekonomi nasional. TBP itulah tingkat bunga penjaminan kita. Ini sebetulnya agak aneh kalau dilihat dari sisi moneter. Rupanya tingkat bunga penjaminan lebih berwibawa dalam mengendalikan suku bunga deposito, ya to some extent suku bunga kredit di pasar. Walaupun BI menaikkan bunga kembali agresif, kita nggak naikin bunga, hanya 25 basis, sekarang di level 3,75. Bunga deposito nggak naik dengan signifikan, bunga pinjaman juga nggak naik. Ini sebenarnya mungkin Bank Sentral kalau tahu marah sama saya nih. Kamu menghijack kebijakan kami.
Tapi ini ada metodologi yang cukup kompleks untuk menentukan suku bunga penjaminan ini. Dan ini menggambarkan keadaan pasar, dan dari rumus-rumus yang rumit tadi ternyata kata metodologi tadi tidak perlu menaikkan bunga. Dan ini to some extent juga yang turut menjaga environment dari domestic financial sector untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi. Walaupun ada gejolak di sana sini dan ada kenaikan bunga yang amat signifikan. Jadi kita mandang untuk mitigasi kenaikan suku bunga kredit yang terlalu cepat, maka cost of fund perlu dijaga. Oleh sebab itu penting bagi LPS untuk tidak menaikkan tingkat bunga penjaminan secara agresif. Artinya kita akan naikkan tapi tetap memonitor kondisi perekonomian kita. Sebetulnya kalau saya lihat dari sebagai ekonom, itu adalah kontribusi LPS yang paling signifikan dalam perekonomian kita dalam 2-3 tahun terakhir ya. Slide berikutnya. Ini kebijakan selama pandemi COVID-19. Kita ada relaksasi ketentuan ya. Selain tingkat bunga penjaminan, LPS juga memiliki beberapa kebijakan lain yang digunakan untuk membantu industri perbankan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh pandemi. LPS memberikan relaksasi pengenaan dana keterlambatan pembayaran premi penjaminan dengan memperpanjang selama beberapa periode ya. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi bank untuk mengelola likuiditasnya. LPS juga memberikan relaksasi penyampaian laporan bulanan data nasabah dan simpanan untuk keperluan single customer view dari bank umum. SCV ini kita baru kembangkan untuk memonitor kondisi BPR utamanya dan perbankan secara hampir real time. Untuk recovery dan resolution plan, LPS bersama OJK mensyaratkan kepada bank dengan karakteristik tertentu untuk memiliki recovery dan resolution plan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas penanganan atau penyelesaian bank gagal. Saya mau bicara sedikit tentang single customer view, gimana aplikasinya. LPS juga memiliki instrumen berupa single customer view yang merupakan informasi menyeluruh terkait simpanan dan pinjaman setiap nasabah pada suatu bank, serta nilai simpanan yang dapat dijamin sesuai dengan ketentuan program penjaminan simpanan. Nggak tahu ini rahasia apa enggak sifatnya, tapi saya pikir ke depan kalau kita mau riset dengan Perbanas, mungkin mahasiswa Perbanas bisa magang di tempat kita untuk memanfaatkan data ini. Tentunya nama perusahaannya nggak dikeluarkan, nama orangnya nggak dikeluarkan ya. Selama gelondongan saya pikir bisa dipelajarin behavior masyarakat kita di perbankan seperti apa, BPR seperti apa, dengan data SCP tadi. Mungkin Pak Hermanto kita bisa kerjasama riset untuk mahasiswa yang sedang skripsi dalam hal itu mungkin. Adanya SCP dapat memperpendek jangka waktu pembayaran klaim yang dilakukan oleh LPS. Saat ini berdasarkan undang-undang, jangka waktu maksimal pembayaran klaim LPS selama 90 hari. Namun secara aktual, rata-rata waktu pembayaran klaim telah lebih baik, yaitu 61 hari. Nanti dengan adanya SCV, LPS menargetkan jangka waktu pembayaran klaim dapat turun hingga 7 hari sesuai dengan standar internasional ya. Bapak, Ibu, sivitas akademika yang saya hormati, kita masuk sedikit tentang apa yang kita masih akan hadapi ke depan. Kita akan masih menghadapi ancaman COVID-19 yang belum selesai. Saat ini kita mengetahui tren COVID-19 kembali mengalami kenaikan. Kenaikan ini disebabkan oleh kombinasi penurunan protokol kesehatan, penurunan imunitas, serta munculnya varian XBB yang memiliki tingkat transmisibilitas yang lebih cepat. Terbaru kita dengar Tiongkok mengalami kenaikan kasus COVID-19 tertinggi di tengah aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat akibat kebijakan lockdown ketat. Pelemahan ekonomi Tiongkok ini dapat berpengaruh ke perekonomian domestik karena polisi perdagangan kita yang banyak dilakukan dengan Tiongkok ya. Jadi kalau kita bandingkan Indonesia dengan Tiongkok, kebijakan COVID-19 terutama untuk mengendalikan penduduknya beda. Tiongkok amat ketat. Kalau kita ketat tapi tidak membunuh perekonomian.
Jadi kita, jadi Pak Jokowi kalau nggak salah Januari 2021 sempat menerapkan kebijakan ketat tadi. Jakarta sempat tutup, jam 6 sore udah sepi. Tapi kemudian dia melihat kondisi itu dan menilai bahwa kalau ditutup terus, mungkin 2 bulan juga setelah 2 bulan orang kan tetap aja ke jalan. Tapi ke jalan dalam keadaan lapar, jadi keadaan akan kacau seperti yang dialami oleh Cina pada saat ini. Jadi pimpinan kita lebih bijak dalam memiliki strategi untuk mengendalikan COVID yang membuat ekonominya masih bisa tumbuh. Kasus COVID-19 Indonesia juga mengalami kenaikan dalam 1 bulan terakhir. Kenaikan ini dapat berlangsung hingga awal tahun depan, mengingat biasanya kenaikan kasus akan terjadi setelah musim liburan. Hal ini perlu kita antisipasi supaya perekonomian kita tetap kuat dengan adanya isu kenaikan kasus ini. Jadi teman-teman semua, protokol kesehatan tetap dijaga. Ingat, COVID masih ada, bukan nggak ada. Jadi kita mesti waspada terus dengan menjalankan protokol kesehatan. Ancaman yang akan kita hadapi tahun 2023 nanti sekarang dan 2023 nanti adalah konflik geopolitik yang masih menjadi sumber ketidakpastian ya. Kita tahu geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang masih terus berperang ya. Konflik masih berlangsung menyebabkan krisis energi akan. Lagi mungkin. Oke, hampir selesai Bu. Baik. Jadi ke depan daya beli masyarakat perlu terus dijaga seiring peningkatan inflasi. Jadi kita akan, kalau kita sih inflasi perlu direspon oleh kebijakan moneter, termasuk oleh suku bunga kebijakan LPS. Tapi kita tidak ingin responnya membunuh perekonomian, karena kita ingin menjaga domestic demand tetap tumbuh sehingga ekonomi kita bisa tumbuh. Dan itu yang akan kita jalani di tahun 2023 nanti, sehingga saya bisa simpulkan di tengah gejolak ekonomi dunia pun kita masih akan bisa tumbuh dengan baik karena kita udah punya pengalaman 4 krisis, 3 bisa dijalankan dengan baik tanpa mengganggu ekonomi secara berlebihan. Ke depan pun saya yakin kita masih bisa tumbuh dengan baik. Kita sudah lebih pintar dibanding sebelumnya. Pak Hermanto, teman-teman semua sudah belajar bagaimana mengatasi krisis sehingga saya dan teman-teman di sini bisa memanfaatkan pengetahuan yang dikumpulkan oleh Pak Hermanto pada waktu krisis 2008 dan setelah itu ya. Jadi mengakhiri paparan ini, saya ingin mengatakan bahwa kondisi ekonomi kita masih penuh dengan ketidakpastian yang disebabkan oleh berbagai faktor, tapi utamanya ekonomi kita memiliki fundamental yang kuat, yang ditopang oleh besarnya konsumsi domestik, dan kita akan memformulasikan kebijakan yang baik, yang membuat ekonomi kita akan bisa terus tumbuh dengan baik tahun 2023, walaupun globalnya gonjang-ganjing. Bukan berarti kita nggak ada tantangan, ada, tapi nasib kita di tangan kita sendiri. Kalau kita pintar, kita nggak ada masalah, nah ekonomi kita masih bisa akan tumbuh. Sial-sialnya seperti tahun 2009, 4,6%. LPS akan terus bersinergi dengan anggota KSSK lainnya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga. Demikian yang dapat saya sampaikan pagi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Purbaya, pemaparannya meskipun dalam kondisi ketidakpastian tapi cukup memberikan insight yang menenangkan hati ya Pak ya. Jadi bahwa perekonomian kita nyatanya tidak semenakutkan yang kita baca di berbagai media, dan ini ternyata penting kita saling mengingatkan bahwa kondisi baik-baik saja ini akan membuat kita berekspektasi lebih baik dan nanti menjadi benar-benar baik gitu kondisinya ya. Oke. Bapak dan Ibu, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, sebelumnya akan ditayangkan video terlebih dahulu. Silakan untuk Mas Aldi untuk penayangan videonya. Terima kasih.
Saat ini Perbanas Institut membuka kesempatan untuk bergabung sebagai Sivitas Akademika Perbanas Institut tahun ajaran 2022-2023 untuk program reguler, kelas lanjutan, dan sekolah pasca sarjana. Pada tahun ajaran ini, kami memberikan beasiswa bagi masing-masing program yang ada, yaitu program reguler yang terdiri dari program studi S1 Akuntansi, S1 Manajemen, S1 Ekonomi Syariah, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Analitika Data Bisnis, D3 Akuntansi Perpajakan, D3 Keuangan Perbankan. Banyak beasiswa yang kami tawarkan seperti beasiswa prestasi akademik, beasiswa Kartu Indonesia Pintar, beasiswa admin, beasiswa anak karyawan bank, beasiswa alumni, beasiswa lainnya dengan nilai mencapai 100%. Program kelas lanjutan yang terdiri dari program studi S1 Akuntansi, S1 Manajemen, S1 Ekonomi Syariah, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi yang menawarkan beasiswa bagi karyawan bank anggota Perbanas. Lulusan terbaik dengan nilai mencapai 25%. Program sekolah pasca sarjana yang terdiri dari program studi Magister Akuntansi, Magister Manajemen, Pendidikan Profesi Akuntansi, menawarkan beasiswa bagi karyawan dan anggota Perbanas dengan nilai mencapai 25%. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Perbanas di 0811 0997 atau website www.perbanas.id. Ketemu lagi sama Livia. Anak muda yang hidup di era sat-set-sat-set. Ini itu harus serba cepet. Sehari-hari udah sibuk banget. Ya kali, mau happy-happy aja masih pakai ribet-ribet. Nah, dia lagi miss banget nih sama fitur baru di Livin by Mandiri. Livin Suka. Mau cek mutasi rekening sekalian nyari destinasi keren buat healing. Abis investasi, langsung bisa beli voucher game biar mabar makin yoi. Abis top up e-wallet, bisa top up kuota streaming drakor tanpa ribet. Kelar transfer-transfer, bisa cus beli tiket konser. Dengan fitur baru, Livin Suka, kamu makin bisa suka-suka tanpa pindah aplikasi sini-situ. Urusan happy-happy jadi makin easy peasy. Dari pilih-pilih, beli-beli, sampai bayar-bayar, semua Livia lakukan suka-suka. Livin Suka, bikin yang kamu suka jadi makin easy. Pernah nggak football di jalan tol karena saldo flash habis? Atau football karena saldo pas-pasan? Mau isi ulang, sakama antrian. Buat yang hobi football, silakan mengikuti tutorial Pantang Football. Buka BCA Mobile, mari kita coba. Pilih menu flash. Kalau pilih kamu, boleh nggak? Siapkan kartu flash berlogo baru yang bisa top up dan cek saldo. Tempel chip ke bagian depan iPhone atau belakang Android. Pilih nominal, masukkan PIN. Tempel lagi, selesai. Flash bikin pantang football di jalan. Kalau kamu, pantang football di hatiku. Yes! Top up flash berlogo baru, dibikin simple di BCA Mobile. Baik, Bapak dan Ibu, cara kita lanjutkan pada sesi tanya jawab ya. Untuk itu, kami persilakan Bapak dan Ibu menekan tombol raise hand terlebih dahulu sebelum menyampaikan pertanyaan.
Nanti pertanyaan juga akan dapat juga disampaikan melalui chat, namun kami akan mengutamakan pertanyaan yang secara langsung, sehingga mohon raise hand terlebih dahulu, sehingga kemudian bisa mempertanyakan langsung kepada Bapak Purbaya. Nanti kalau masih ada waktu, kita bisa bacakan yang melalui chat. Oh ya, panitia memberikan door prize kepada 5 penanya terbaik yang nanti akan diseleksi oleh panitia. Jadi mudah-mudahan ini akan menjadikan teman-teman yang hadir di sini menjadi lebih semangat untuk bertanya, menggali lebih dalam informasi dari Pak Purbaya. Oke. Untuk itu sesi pertama saya persilahkan kepada 3 penanya terlebih dahulu. Di sini sudah ada yang raise hand. Pertama adalah Bapak Ari Cahyawandita dan kedua adalah dari Bapak Frans Sinaga. Untuk itu dipersilahkan kepada Bapak Ari dan Bapak Frans untuk menyampaikan pertanyaannya dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri, nama dan institusinya. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Bu Diah atas kesempatannya. Izin bertanya, pertama-tama saya perkenalkan diri dulu. Saya Ari, saya dosen dari Universitas Padjadjaran, dari Fakultas Ekonomi. Izin bertanya Pak Purbaya, saya tak tahu ini pertanyaan saya mungkin di luar kewenangannya LPS ya, tapi mungkin Pak Purbaya bisa memberikan tanggapan atau jawaban. Tingginya suku bunga di Indonesia itu benar nggak sih kalau masalah yang menjadi akar permasalahannya itu adalah masalah likuiditas? Karena memang kan kalau berdasarkan garis kemiskinan internasional tuh lebih dari 50% rakyat Indonesia masih terbilang miskin ya. Jadi bagaimana mau menyimpan dananya di lembaga keuangan kalau masih miskin. Jadi mereka tidak punya dana untuk disisihkan, ya. Dan dana yang disisihkan itu kalau tidak dihimpun di lembaga keuangan ya tentunya tidak bisa disalurkan ke pihak yang membutuhkannya. Jadi di sisi lain juga ada masalah yaitu literasi keuangan, di mana masyarakat kita itu walaupun punya uang sedikit, bahkan kalau banyak, mereka belum terpikir untuk menyisihkannya untuk dikelola di lembaga keuangan. Nah, jadi sebaiknya langkahnya pemerintah kalau mau mendesain kebijakan itu supaya pendalaman keuangan atau di sisi lain tentunya otomatis likuiditas kita bisa meningkat, kemudian suku bunga bisa turun, everybody happy, ekonomi tentunya happy, itu bagaimana ya Pak? Terima kasih Bu Diah. Oke. Terima kasih Ari. Selanjutnya kepada Bapak Frans Sinaga terlebih dahulu, silakan. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih untuk penjelasan pemaparan Pak Purbaya. Saya ada 2 pertanyaan mengenai ekonomi kita yang saat ini ya, dan juga prediksi resesi tahun 2023. Nah, tadi penjelasan Bapak mengatakan bahwa kita melewati 4 kali krisis ekonomi dunia ya Pak ya. Namun saya melihat begini, mengapa hutang pemerintah tidak berkurang, tetapi bertambah, padahal fundamental ekonomi kita cukup kuat dan pertumbuhan ekonomi saat ini 5, sekian ya persen dibanding negara US dan China yang mengalami penurunan yang cukup signifikan sekitar 2 atau 3% di tahun ini. Dan kedua, bukankah dengan hutang yang ribuan ya triliun rupiah yang dikombinasi dengan pemerintah dan swasta, menurut saya apakah ini akan rentan buat Indonesia bagi pemerintah asing dan lembaga asing mendikte ekonomi Indonesia di masa depan
dan belum bisa kita sebut bahwa Indonesia berdikari, ekonominya berdikari. Karena hutang yang ribuan triliun rupiah ini bukannya menyusut, tetapi bertambah setiap tahun. Meskipun dengan alasan pembangunan infrastruktur, namun ya multiplier-nya bagaimana ya, maksud saya biar menyusutlah hutang ini supaya kita tidak dianggap negara yang masih underestimate oleh negara-negara dan Ibu. Oke. Oke, terima kasih Pak Frans Sinaga. Satu lagi yang dipersilahkan kepada Bapak Beckman Siagian, silakan. Terima kasih, Ibu Dia. Suara saya kedengaran kah? Kedengaran, Pak. Oke. Terima kasih, Bapak Dr. Purbaya yang semangatnya luar biasa menceritakan ke kita. Mudah-mudahan semangatnya itu seperti yang dikatakan oleh Ibu Dia tadi bisa ditangkap oleh banyak orang. Bahwa ekonomi memang secara menyeluruh di dunia adalah apapun alasannya, kalau tidak ada perubahan, mudah-mudahan tidak ada dalam tanda kutip perang dunia ketiga, karena kelihatannya tetap juga lah kita was-was ya, minimal gandum tidak kebagian, kita serapannya terganggu. Tapi secara menyeluruh memang tren ekonomi dunia itu relatif menurun, tergantung dari leadernya nih. Jadi bahwa kita tadi saya setuju juga bahwa Indonesia itu digadang-gadang oleh banyak orang akan terjadi resesi lah karena di dunia seperti itu. Dan saya juga di pihak di posisi Bapak bahwa Indonesia itu tidak harus resesi, tergantung kita ini, karena pertumbuhan Indonesia itu ada dua jenis menurut hemat saya. Saya mungkin memperkenalkan diri dulu Pak, terlewat nih tadi semangatnya. Saya dosen di Perbanas, belajar sedikit dari Profesor Kuncoro dari Ilmu Ekonomi UI. Jadi beliau mengatakan kalau Indonesia itu 5% itu sebenarnya belum bekerja itu pemerintah. Karena driver dari pertumbuhan kita itu ada internal, ada eksternal. Yang belum kita bisa dapatkan itu sebenarnya eksternalnya ini. Sehingga kalau resesi dunia itu memang ya itu eksternalnya. Tapi di Indonesia ini saya nggak tahu nih, menurut hemat saya kelihatannya karena penduduk kita banyak, ya sesama kita aja juga saling membeli, multiplier efeknya sangat tinggi, harusnya pertumbuhan kita juga cukup bagus. Seperti yang ini nggak tahu benar apa enggak, belum ada yang menceritakan ini. Ya, bahwa itu sebenarnya driver dalam negeri aja itu, karena kita semua pada makan, konsumsi, karena kan konsumsi yang naik nih, seperti itu. Tapi apapun itu, sepanjang kita tidak gontok-gontokan, semuanya bisa dilakukan itu. Itu mungkin komentar saya yang pertama. Tapi pencerahan saya, pertanyaan saya mungkin seperti ini, Pak, yaitu adalah apa ya indikatornya sehingga kita harus, karena saya juga merasa kelihatannya kita harus ikut juga lah cemas terhadap dunia ini. Apa ya indikatornya bahwa kita tidak perlu cemas, memang pertumbuhan kita itu bagus ya, dan kita dipilih sebagai G20 presidensi sangat luar biasa itu. Itu mungkin pertanyaan saya yang pertama, Pak. Yang kedua, ya lembaga yang Bapak pimpin ini sebenarnya pro dan kontra ini secara teori ekonomi juga. Ya mudah-mudahan Bapak aman tuh di situ. Tapi dikala ada krisis, Bapak ini kelihatannya orang yang paling penting nanti di itunya. Mudah-mudahan nggak terjadi, Pak. Tapi intinya sih kalau di Amerika kan FDIC sudah ada, tapi tetap juga masalah bank di sana. Kira-kira apa sih bedanya Bapak yang Bapak pimpin ini, LPS ini dibanding FDIC, sehingga apa yang kita lakukan ini seperti yang disampaikan tadi bahwa jaminannya sudah bagus atau apa? Itu mungkin yang perlu saya tanya yang kedua, pencerahan aja bagi kita, Pak Purbaya.
Terima kasih pencerahannya Pak Purbaya. Terima kasih Ibu Diah. Oke, ya. Pak Purbaya mungkin bisa dijawab satu persatu terlebih dahulu. Pertanyaan dari Pak Ari tadi bahwa kondisinya yang suku bunga masih naik terus-menerus, masyarakatnya masih miskin, kemudian literasinya juga rendah. Bagaimana ini menyeimbangkan antara likuiditas yang baik, yang cukup gitu ya, kemudian suku bunga yang rendah dengan kondisi yang seperti ini. Silakan Pak. Terima kasih, Bu Diah. Pertanyaan Pak Ari ini mendalam sekali. Ini emang problem yang dialami perbankan kita selama ini ya. Jadi kalau kita lihat bukan banknya untuk ekonomi Indonesia. Jadi kalau kita lihat net interest margin Bank Indonesia tuh atau selisih antara lending rate dengan cost of capitalnya itu tertinggi di dunia dan di akhirat, katanya di akhirat nggak ada soalnya. Jadi ada akhirat yang tertinggi tuh. Saya juga bingung kenapa bisa seperti ini. Apa karena kita salah kebijakan atau apa? Kesimpulan clear-nya belum bisa disimpulkan, tapi ada indikasi awal bahwa sebetulnya perbankan kita itu walaupun ada banyak prakteknya oligopolistik. Karena mungkin saya nggak tahu, mungkin kan nanti mungkin Perbanas bisa investigasi lebih dalam, tapi ada kemungkinan kebijakan moneternya cenderung mendukung hal seperti itu. Jadi bank-bank walaupun banyak melakukan praktik yang kita sebut tacit collusion, kolusi terselubung. Itu jadi pertama mungkin kita mesti meningkatkan kompetitif persaingan antar bank dengan strategi tertentu oleh bank sentral kita. Selama ini mungkin terlalu dilindungi karena dianggap kalau ada banknya masalah ya ekonomi jatuh. Tapi harusnya harus dicari kebijakan yang menyeimbangkan supaya banknya bersaing tapi nggak jatuh. Itu pasti bisa dilakukan. Nanti mungkin Perbanas bisa ngasih masukan itu. Yang kedua jadi bukan masalah likuiditas. Uang ada, tapi kadang-kadang memanage uang tersebut oleh regulator, termasuk kita ya kali ya, di LPS, keuangan, tidak cukup cerdas sehingga menyebabkan perbankan cenderung santai dan tidak berkompetisi antara satu yang lain. Itu mesti dipikirkan ke depan gimana respon kebijakan yang baik untuk itu. Saya pikir sekarang belum ada jurus yang pas untuk itu. Yang kedua tadi nyatakan bahwa masyarakat masih miskin, perlu pendalaman keuangan. Itu hal yang amat baik, miskin tapi literasi keuangannya rendah ya. Itu hal yang amat valid dan kita sudah sadari. Makanya ke depan LPS akan mencoba menjalankan program untuk edukasi publik terus-menerus. Nanti kalau dari Unpad, dari Pajajaran bisa bergabung dengan kami, boleh juga Pak Ari. Kita kerjasama misalnya ya mengedukasi masyarakat di kawasan Bandung dan Jawa Barat dengan Unpad ya. Itu ke depannya mungkin Pak Ari. Langkahnya apa yang tadi ya, seperti itu kerjasama sosialisasi terus dan utamanya tadi kalau Pak Ari dari Unpad juga bisa membantu bagaimana cara mengurangi tacit collusion di perbankan kita, mestinya itu akan menjadi masukan yang bagus untuk para pengambil kebijakan ke depan ya. Yang kedua dari Pak Frans Sinaga, 4 kali krisis kok utangnya naik terus. Jadi sebetulnya kita pernah mengalami rasio utang ke PDB turun itu. Waktu zamannya Pak Hermanto jadi penasihat ekonomi di sana ya Pak Hermanto ya. Itu turun terus dari sejak krisis kan 100, turun saya 2004 tuh turun terus ke bawah tuh. Sampai mendekati 23%, menuju 21% terhadap PDB kita. Tapi setelah pemerintahan yang baru cenderung naik. Cuman itu kan bukan karena salah kebijakannya, tapi emang challenge-nya beda. Dan perbedaannya yang saya amatin ya sebagai ekonom ya, kebijakan fiskal dan moneternya tidak sinkron. Kalau pada waktu zamannya Pak SBY, BI cukup agresif membantu pertumbuhan ekonomi, uangnya tumbuh cepat, pertumbuhan kreditnya double digit. Tapi berapa 8 tahun terakhir cenderung tidak seperti itu. Pemerintah ekspansi fiskal besar-besaran, bangun infrastruktur sana sini,
Tapi di sisi lain kalau Pak Frans Sinaga lihat, itu pertumbuhan kredit single digit bahkan di sekitar 5% atau lebih rendah. Jadi perbankannya tidak membantu. Jadi kalau kita mau tumbuh cepat, utangnya nggak tumbuh besar, semua dana yang ada di sistem harus diarahkan untuk membantu perekonomian. Kebijakan fiskal dan moneter harus sinkron. Kalau satu dorong, yang lain juga dorong. Kecuali kepanasan ya, kalau ekonomi 7%, 8% lebih, kepanasan diperlambat sedikit, oke. Tapi kalau masih segini, jangan diperlambat. Jadi ini mungkin PR dari teman-teman untuk teman-teman Perbanas juga. Kalau ada yang seperti ini, teman-teman di Perbanas, investigasilah. Cari, buat riset yang bagus sehingga bisa memberikan masukan ke kita semua. Ke BI, ke ini. Kalau saya hanya sendiri, saya lihat dari jauh, loh ini salah di sini. Itu yang menyebabkan terjadi apa yang terjadi sekarang. Anda bangun infrastruktur di mana-mana, sistem finansialnya tidak terlalu mendukung dalam 8 tahun terakhir. Jadi akibatnya ya capek sendiri, rasio utang ke PDB-nya cenderung naik. Padahal kalau finansial sektor yang membantu, walaupun utangnya naik, rasio utang ke PDB-nya juga nggak naik, mungkin akan terus turun. Cuman kalau dikritik apakah utangnya kebanyakan, nggak juga. Kalau kita bandingkan negara-negara lain, di tengah krisis memang kita memberi stimulus perekonomian. Kita hanya mungkin 37% per PDB sekarang ya rasio utangnya ya, atau lebih rendah lagi. Tapi negara kayak Amerika aja 100%, Jepang 275%, Malaysia mendekati 100 kalau nggak salah. Singapura juga 100% lebih. Eropa juga rata-rata sudah di atas 60%, ada bahkan Jerman 100% juga. Jadi dari ukuran ilmu fiskal, kita masih amat aman. Jadi dari sisi utang, nggak bisa dikritik. Cuma yang bisa kita kritik adalah makainya gimana. Jangan banyak dianggurin uangnya. Itu yang terjadi beberapa tahun terakhir, utang banyak tapi belanjanya terlambat. Jadi kelemahan kita itu, belanja terlambat. Yang kedua tadi, sektor finansialnya, kebijakannya nggak sinkron. Jadi ke depan nanti mudah-mudahan Perbanas bisa ngasih masukan terus-menerus ke pemerintah, ke BI, ke kami, untuk terus bukan memberi masukan, kan jurusnya udah tahu, tapi menjewer kami lah kalau kami melakukan kebijakan yang salah, sehingga ekonominya bisa tumbuh bagus tanpa utang yang menggelembung terlalu besar. Jadi sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter artinya dukungan masyarakat dan sektor finansial ke perekonomian amat signifikan dalam menentukan sustainabilitas maupun tadi pertumbuhan utang maupun rasio utang ke PDB-nya. Walaupun katanya sekarang utang mulai turun, tapi saya lihat tanpa kebijakan yang sinkron, kita akan terjebak di utang yang seperti ini, 37-40%, kalau udah krisis naik lagi, tapi nggak bisa turun lagi setelah krisis. Karena memang dana untuk membantu mendorong pertumbuhan ekonominya tidak digunakan secara optimal, dana yang ada di seluruh sistem perekonomian kita. Jadi Perbanas harus aktif ke depan memberi masukan dan menjewer pemerintah dan BI kalau kita menjalankan kebijakan yang kurang efisien lagi. Yang ketiga dari Pak Beckman Siagian, tadi terima kasih atas masukannya, terima kasih juga sudah share optimismenya. Apa yang indikator yang kita lihat untuk meyakinkan bahwa kita bisa betul-betul lega lah. Kalau kita lihat aja, kalau susah memang mencari indikator itu, tapi yang paling kita lihat adalah beberapa indikator pertumbuhan ekonomi, misalnya pembelian motor, pembelian mobil, itu kan dampaknya. Tapi yang kita lihat di belakang adalah apakah kebijakan fiskalnya pro-growth, apakah kebijakan moneternya pro-growth juga. Moneter sekarang kalau lihat dari pertumbuhannya pertumbuhan M0-nya udah 40%, mungkin masih akan double digit walaupun untuk ketinggiannya. Itu sendiri udah mendorong domestic demand dengan signifikan. Nanti fiskal pun walaupun tahun depan katanya rasio defisit ke PDB-nya turun ke 2,9% dari PDB, tapi selama itu bisa dibelanjakan dengan tepat waktu, tepat sasaran, nggak masalah. Fiskal juga bisa mendorong ekonomi kita. Dua itu saja sudah cukup untuk membuat hidup kita lebih tenang tahun 2023. Apalagi nanti kalau sektor finansialnya ikut membantu juga. Terus untuk LPS pro dan kontra. Betul Pak, LPS ini pro dan kontra. Pro-nya katanya
Kalau lagi bagus, ya nggak ada kerjaan. Kontranya, kalau kita kerja, Anda semua takut pasti. Karena pasti sistem finansialnya lagi morat-marit. Jadi LPS kalau sebelumnya sering disebut dewa kematian. Kalau LPS muncul, malaikat kematian ya, malaikat kematian. Kalau SPL muncul satu banknya susah. Tapi kita sedang merubah kita itu menjadi bahwa LPS adalah sahabat masyarakat penabung. Dan itu yang akan kita jelaskan ke depan bahwa LPS adalah sahabat masyarakat penabung. Apa beda kita dengan FDIC? Hampir mirip dengan FDIC, cuman sekarang kita belum bisa masuk ke depan untuk resolusi bank. Tapi nanti kalau undang-undang P2SK-nya yang baru keluar, kita sama berkuasanya dengan FDIC. Ada keunggulannya sedikit. Kita punya KSSK, di mana LPS bisa menyuarakan pandangan kita terhadap ekonomi dan bisa mempengaruhi kebijakan yang membuat LPS nggak kerja, maksudnya supaya ekonominya bagus. Di sana tidak seperti itu. Bank sentral independen dan di sana tidak mempunyai pengaruh untuk memberi masukan signifikan ke kebijakan nasional mereka. Jadi kita bisa dipandang lebih kuat dari FDIC dalam sistem ekonomi kita dibandingkan mereka di sistem ekonomi mereka. Demikian Bu Diah, respon dari saya. Oke, terima kasih Pak Purbaya. Ada beberapa pertanyaan melalui chat Pak, tapi mengingat waktunya juga sudah mepet, mungkin akan saya bacakan saja. Sebentar. Mungkin tidak bisa semua, nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Misalnya dari Pak Andreas ini ya, saya baca dari Pak Andreas dari Perbanas, mengenai apa sih dasar dari LPS menetapkan angka penjaminan 2 miliar dan apakah itu akan bisa dirubah, apakah bisa dinaikkan atau tidak, mungkin juga kalaupun tidak semuanya, apakah dengan terhadap bank-bank yang memiliki rating bagus seperti itu? Silakan Pak, coba. Oke, dasar 2 miliar itu undang-undang Bu, undang-undang LPS 2 miliar. Tapi kalau keadaan memaksa, kita bisa mengusulkan ke DPR untuk mengubah kalau memang diperlukan. Cuman krisis kemarin 2020 kita hitung belum perlu kita merubah secara signifikan. Tapi itu kita monitor terus dari waktu ke waktu. Kalau keadaan mendesak, kita bisa rubah dengan persetujuan DPR. Jadi bebas kita Bu, Indonesia bebas lah. Nasib kita di tangan kita sendiri Bu. Oke, ya. Beberapa hari yang lalu juga kita baca bahwa Bu Sri Mulyani mengatakan bahwa penabung yang jumlahnya lebih dari 2 miliar itu meningkat pada akhir-akhir ini gitu ya. Jadi mungkin juga menjadi nanti pertimbangan seperti apa dari LPS. Oke. Terima kasih Pak Purbaya dan Pak hadirin sekalian. Mungkin nanti pertanyaan ini mohon maaf tidak bisa disampaikan semuanya karena ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 11.34 menit yang berarti kita sudah sampai pada penghujung acara dari Leadership Forum pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Purbaya Yudi Sadewa sebagai narasumber. Mudah-mudahan pengetahuan yang dibagikan pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya Pak dan akan mengalirkan kebaikan terus-menerus. Amin. Bapak dan Ibu, sebelum kita akhiri akan diadakan sesi pengambilan foto untuk seluruh peserta. Untuk itu mohon Bapak dan Ibu berkenan membuka kameranya. Pastikan ekspresi foto terbaik ya. Dan silakan kepada Mas Rahman untuk memandu. Silakan. Mas Rahman mungkin? Atau Mas Aldi? 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Terakhir 1, 2, 3. Sudah Bu, terima kasih. Oke, ya terima kasih Mas. Untuk peserta semuanya tidak dilakukan atau sudah? Sudah Bu. Oke, makasih.
Baik, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam Leadership Forum pagi hari ini. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk mengisi tanda kehadiran melalui Google Form yang sudah diedarkan di kolom chat. Nanti sertifikat akan dikirimkan melalui email. Dan untuk materi bisa di-download pada website Perbanas Institute. Semoga kita dapat bertemu kembali pada Leadership Forum berikutnya dengan tema yang menarik dan up to date. Untuk itu silakan Bapak dan Ibu mengikuti media sosial Perbanas Institute, baik itu Instagram maupun Facebook, agar dapat mengetahui informasi acara Leadership Forum dan acara kebijakan perbankan yang selanjutnya. Sampai jumpa Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.